Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Kelak Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat jika kita sudah membersamainya sejak di dunia. Jika kita menjaga kelestariannya dengan membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberikan syafaat pertolongan di akhirat kelak. Kalimat, bacalah Al-Quran, dapat dipahami perintah membaca secara tekstual maupun perintah tadabbur isi kandungannya. Mayoritas ulama memahami perintah ini dengan membaca secara tekstual secara istiqomah setiap hari berdasarkan hadits-hadits tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca Al-Quran siang atau malam 50 ayat, niscaya tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran, dan barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, niscaya tergolong orang yang taat, dan barang siapa yang membaca Al-Quran 200 ayat, niscaya Al-Quran tidak akan menghujatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Sini. Kalimat, memberi syafaat kepada pembacanya, menunjukkan kehadiran Al-Quran pada hari kiamat, sebagai sahabat sejati pembacanya dengan tampil sebagai pemberi syafaat. Berikut ini beberapa bentuk syafaat Al-Quran di akhirat bagi orang sahabat karibnya di dunia. Yang pertama, penentu derajat surga. Ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang akan mengantarkan pembacanya kepada tangga tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah Ta'ala, dan memunculkan kerinduan untuk mendengarkan kembali di surga. Inilah yang menjadikan Allah Ta'ala memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan, hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir ayat yang dibaca di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak-anak tangga kemuliaan yang dinaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya derajatmu di surga menurut akhir ayat yang engkau baca. Yang kedua, Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan bahwa Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan, jika manusia masuk ke dalam kubur kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkan. Jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya, lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Kemudian keluar dari samping kanannya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar dari samping kirinya, maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Demi Allah ia tidak pernah berbuat untukmu. Lalu Al-Quran berkata, bukankah dahulu aku berada di mulutnya? Maka Al-Quran tak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. Yang ketiga, memberi syafaat 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran, setiap orang yang berusaha menjaga kebersamaan dengan Al-Quran akan memberikan pengaruh positif bagi 10 anggota keluarganya yang muslim meskipun telah divonis menjadi penghuni neraka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, lalu ia menghafalnya dan menjaganya niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya meskipun semua telah ditetapkan masuk ke neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang keempat, mahkota bagi orang tua. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya antara lain mengenalkan Allah dan Rasul-Nya, serta mengajarkan Al-Quran. Bagi orang tua yang memiliki kepandaian membaca Al-Quran wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Namun, bagi orang tua yang tidak mahir atau tidak mampu membaca Al-Quran wajib menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Karena mengenalkan Al-Quran adalah kewajiban yang mutlak dipenuhi oleh setiap orang tua. Bagi orang tua yang berhasil mendidik anak-anak cinta Al-Quran dengan mendawamkan tilawah setiap hari atau menjadi penghafal Al-Quran, maka Allah Ta'ala memberikan penghargaan di surga berupa disematkan mahkota yang bersinar terang bagaikan sinar matahari. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkan kandungannya,
Niscaya di hari kiamat kedua orang tuanya disematkan mahkota dari cahaya yang bersinar seperti sinar matahari, dan dipakaikan perhiasan yang belum dipakai keduanya di dunia. Lalu keduanya berkata, "Mengapa kami dipakaikan seperti ini?" Lalu diseru, "Lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Quran." Dari uraian singkat ini dapat dipahami bahwa syafaat Al-Quran pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan berpegang teguh isi kandungannya. Tapi jika Al-Quran hanya dijadikan sebagai penghias dinding, mahar pernikahan, atau pelengkap aksesoris rumah tanpa membacanya dan mengamalkan isi kandungannya, maka Al-Quran akan menarik pemilik mushaf ke dalam kobaran api neraka. Oleh karena itu, marilah kita memotivasi diri untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.